Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitri Dulum Laili dengan NIM 8 dan rekan saya Arma Gustina dengan NIM 089 dari TRKI 2019. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prarancangan reaktif distillation column dalam pembuatan N-butil asetat menggunakan katalis Amberlis 15 berkapasitas 27.000 ton per tahun dengan dosen pembimbing Bapak Endi Yuryanto, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu reactive distillation. Jadi reactive distillation ini menggabungkan proses reaksi dan juga proses pemisahan dalam satu unit kolom. Terdapat 3 section di kolom destilasi reaktif ini. Untuk section yang paling bawah adalah stripping section. Untuk section paling tengah adalah reactive section, di mana tempat terjadinya reaksi. Dan section yang paling atas adalah enriching section. Selanjutnya untuk fungsi dari reactive distillation pada pembuatan butil asetat ini adalah tempat berlangsungnya reaksi antara asam asetat dan butanol dan proses separasi atau pemisahan dari N-butil asetat sebagai produknya. Tujuannya dalam perancangan ini yang pertama kita menghitung dimensi kolom, kemudian menghitung luas yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi, 3 menentukan jumlah stage ideal, kemudian 4 menghitung desain plate, 5 menghitung downcomer backup liquid, 6 menghitung dimensi menara distilasi. Adapun langkah-langkah perancangan reactive distillation adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bahan konstruksi, menentukan densitas dan viskositas feed, menentukan waktu tinggal pada reactive section, menentukan masa katalis yang dibutuhkan, menentukan laju reaksi, menghitung dimensi reactive section, menghitung relatif volatility komponen, menghitung jumlah stage pada stripping dan enriching, kemudian menentukan jumlah feed point location, menghitung viskositas top dan bottom, menghitung diameter kolom pada stripping dan enriching section, perancangan tray, kemudian menghitung downcomer, menghitung persen flooding, menghitung tray layout, menghitung spesifikasi fisik alat, dan menghitung pipa. Baik, selanjutnya yaitu dalam perancangan reactive distillation column, yang pertama kita dapat merancang kolom reactive section, di mana reactive section ini adalah tempat terjadinya reaksi. Diketahui bahwa konversi asam asetat sebagai limiting reactant adalah 100%. Kemudian kemurnian butil asetat yang didapatkan dari paten Besseling et al. 2002 yaitu sebesar 99,90%. Kemudian kita dapat menentukan konsentrasi masing-masing komponen hasil reaksi, di mana untuk laju alir massa masing-masing komponen dan juga mol masing-masing komponen ini didapatkan dari perhitungan neraca massa. Kemudian untuk kondisi operasi pada reactive section ini yaitu suhunya yaitu 105 derajat Celcius pada tekanan 0,69 atm. Nah, dari sini kita dapat menghitung viskositas dan juga densitas dari masing-masing komponen dan juga viskositas dan juga densitas campuran. Pertama kita dapat menghitung fraksi mol, di mana rumus fraksi mol yaitu mol tiap-tiap komponen dibagi mol total. Di mana didapatkan fraksi mol untuk masing-masing komponen ialah sebagai berikut. Kemudian untuk densitas, rumus densitas ini dapat kita cari di buku IELTS 1999 dan rumusnya yaitu densitas sama dengan A dikali B pangkat minus dalam kurung 1 minus T per TC pangkat N. Untuk data konstanta menghitung densitas tiap-tiap komponen didapatkan dari buku IELTS meliputi nilai A, B, N, dan juga TC. Dan dari nilai ini dapat kita masukkan pada rumus densitas dan didapatkan nilai densitas masing-masing komponen pada suhu 105 derajat Celcius ialah sekian. Kemudian untuk densitas campuran dapat kita cari dengan cara mengalihkan fraksi mol dikalikan dengan densitas tiap-tiap komponen sehingga didapatkan nilai densitas campuran tiap-tiap komponen ialah sebagai berikut. Kemudian untuk nilai viskositas
dapat kita cari juga berdasarkan buku Yao 1999, di mana rumus viskositas yaitu log 10 mu sama dengan A plus B per T plus C kali T plus D kali T kuadrat. Kemudian untuk data konstanta menghitung viskositas untuk masing-masing komponen meliputi nilai A, B, C, dan juga D dapat kita cari di buku Yaws, dan dari nilai ini dapat kita masukkan pada rumus viskositas untuk masing-masing nilai A, B, C, dan juga D, dan kita dapatkan nilai viskositas masing-masing komponen pada reactive section dengan suhu 105 derajat Celcius ialah sebagai berikut. Kemudian untuk viskositas campuran dapat kita cari dengan cara mengalihkan fraksi mol dikalikan dengan mu. Kemudian untuk viskositas campuran hasilnya ialah sebagai berikut untuk masing-masing komponen. Kemudian ini adalah laju alir massa umpan total pada reactive section yaitu 4100,52279 lp per jam. Kemudian kita dapat mencari nilai K1 dan juga nilai K2, di mana untuk mencari nilai K1 dan juga K2 ini berdasarkan Jurnal Suryawanshi 2014. Dan pada kondisi operasi suhu 105 derajat Celcius, maka didapatkan nilai perhitungan K1 sebesar 0,00896436. Kemudian untuk nilai K2 didapatkan 0,00857755. Kemudian kita dapat menghitung konsentrasi akhir masing-masing komponen setelah reaksi. Rumusnya yaitu Ca untuk konsentrasi asam asetat yaitu Ca sama dengan Ca0 yaitu konsentrasi asam asetat mula-mula dikurangi limiting reaktan yaitu konsentrasi asam asetat mula-mula dikalikan dengan Xa. Xa ini adalah koefisien masing-masing komponen yaitu nilainya adalah 1. Kemudian kita masukkan konsentrasi asam asetat mula-mula untuk asam asetat adalah 0. Kemudian untuk limiting reaktan yaitu konsentrasi asam asetat mula-mula dikalikan dengan Xa yaitu 0 dikali dengan 1 sama dengan hasilnya yaitu konsentrasi akhir asam asetat adalah 0. Begitu juga dengan konsentrasi butanol dan juga produk yaitu air dan juga butil asetat. Untuk butanol, konsentrasi mula-mula dari butanol dikurangi dengan limiting reaktan dikali dengan koefisien dari butanol yaitu 1, kemudian dapatkan nilai 0,00404. Juga dengan air dan juga butil asetat. Kemudian dapatkan konsentrasi akhir dari air yaitu 0,02248 dan konsentrasi akhir dari butil asetat yaitu 0,00297. Kemudian kita dapat menghitung laju reaksi di mana dari hasil studi kinetik konstanta kecepatan reaksi pada proses pembuatan butil asetat dengan katalis Amber 15 dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu minus Ra sama dengan massa katalis dikalikan dalam kurung K1 dikalikan dengan konsentrasi asam asetat dikalikan dengan konsentrasi butanol dikurangi dengan K2 dikalikan dengan konsentrasi butil asetat dikali dengan konsentrasi air atau water. Kemudian untuk volume reaktor dapat kita cari dengan rumus FA0 dikali XA per RA, di mana untuk FA0 ini adalah mol awal limiting reaktan atau mol awal asam asetat, besarnya yaitu 29,3923 kmol per jam. Kemudian untuk massa katalis dapat kita hitung dengan volume reaktor dikali dengan Rho bulk, yaitu Rho bulk ini adalah densitas katalis. Berdasarkan dosimeter, densitas katalis adalah 800 kg per meter kubik. Kemudian kita dapat menghitung laju reaksinya, yaitu rumusnya ini minus Ra sama dengan volume reaktor dikalikan dengan Rho bulk dikalikan dalam kurung
K1 dikali dengan CA dikali dengan CB dikurangi K2 dikalikan dengan CBA dikali dengan CW. Kemudian untuk laju reaksinya didapatkan 0,1012971 kmol per jam kali liter. Kemudian untuk volume reaktor yaitu FA0 dikali XA per RA, di mana untuk nilai FA0-nya adalah 293923 kmol per jam. Kemudian nilai XA-nya yaitu 99,95%. Kemudian untuk RA-nya yaitu 0,1012971, sehingga untuk volume reaktor didapatkan nilai 290,012793 liter. Kemudian untuk volume reaktor ini dirancang 20% over volume desain untuk reaktor sebagai faktor keamanan. Sehingga untuk volume reaktor yaitu 120% dikalikan dengan volume reaktor. Sehingga didapatkan volume reaktor total yaitu 348,015351 liter. Kemudian mencari massa katalis. Massa katalis ini rumusnya tadi yaitu volume reaktor dikalikan dengan Rho bulk. Massa katalis sama dengan volume reaktornya yaitu 348,015351 dikalikan dengan densitas katalis yaitu 800 sehingga dihasilkan massa katalis yaitu 278,41228 kg. Kemudian kita dapat menentukan densitas dan juga viskositas umpan yang berasal dari heater, yaitu densitas dan juga viskositas umpan sebelum masuk ke reactive section. Untuk perhitungan densitas sama dengan yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, yang membedakan ini adalah suhu pada heater. Suhu pada heater ini yaitu 70 derajat Celcius. Sehingga tinggal kita masukkan untuk masanya ini, untuk massa asam asetat, butanol, dan juga air, massa umpannya didapatkan dari perhitungan raca massa, yaitu untuk totalnya adalah 4100,52279. Kemudian fraksi massanya dapat kita hitung dengan massa per massa total. Kemudian nilai Rho-nya dapat kita hitung berdasarkan buku Yauss. Kemudian densitas campuran atau Rho campuran dapat kita cari dengan fraksi massa dikalikan dengan Rho. Kemudian kita dapat menghitung densitas dengan mengacu buku Yauss, juga dengan rumus seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Kemudian didapatkan nilai mu umpan yaitu sekian. Kemudian untuk mu campuran atau densitas campuran didapatkan dengan mengalihkan fraksi massa dikalikan dengan mu, sehingga dapatkan nilai umpan atau bahan baku ialah sekian. Kemudian untuk Rho campurannya yaitu sebesar 0,867522,568. Kemudian menentukan kecepatan volumetrik umpan. Kecepatan volumetrik umpan yaitu Q sama dengan F per Rho. Untuk F ini adalah laju alir massa umpan. Kemudian untuk Rho ini adalah densitas. Dan diketahui laju alir massa umpan nilainya adalah 4100,52279. Kemudian untuk densitasnya nilainya yaitu 0,86752. Kemudian kita hitung kecepatan volumetrik umpan, sehingga didapatkan kecepatan volumetrik umpan sama dengan 4726,70446 meter kubik per jam. Kemudian kita dapat mencari waktu tinggal dengan rumus volume reaktor dibagi kecepatan volumetrik umpan, sehingga didapatkan waktu tinggal pada reaktor yaitu 0,073627448 jam atau
setara 4,41 menit. Kemudian kita dapat menentukan bahan konstruksi kolom. Dalam perancangan ini dipilih bahan konstruksi jenis carbon steel SA 285 grade C dari buku Brownell and Young. Ini tabel 13.1. Alasan dipilih bahan konstruksi ini karena memiliki allowable stress yang besar, digunakan untuk bahan yang suhunya minus 200 derajat Fahrenheit sampai 6.500 derajat Fahrenheit, kemudian kuat, tahan terhadap panas dan korosi. Kemudian kita dapat menghitung tebal dinding reaktor. Tebal selnya itu dapat kita hitung berdasarkan dengan persamaan Brownell and Young, yaitu TS sama dengan PRI per F kali E minus 0,6 kali P plus C. Keterangannya ialah sebagai berikut. Untuk TS-nya adalah tebal sel, P adalah tekanan desain reaktor, E adalah efisiensi pengelasan, RI adalah jari-jari dalam sel, F adalah tensile strength, kemudian P adalah tekanan dalam sel atau reaktornya itu, kemudian C adalah corrosion allowance. Nah, kemudian untuk tekanan desain, tekanan yang beroperasi pada reaktor distillation adalah 0,69 atm. Nah, untuk faktor keamanannya yaitu 20% sehingga tekanannya menjadi 0,69 dikali 1,2 atm. Sini didapatkan hasil 0,828 atm. Kemudian adalah spesifikasi bahan yang digunakan adalah carbon steel SA285 grade C dengan allowable stress adalah 13.750 PSI. Ini 13.750 PSI. Kemudian untuk efisiensi sambungan sebesar 0,75. Kemudian corrosion allowance-nya adalah 0,125 inci. Nah, kemudian kita dapat menghitung komponen linier umpan. Untuk komponen linier umpan ini rumusnya adalah P sama dengan RE dikali mu dikalikan dengan 1 minus tau per rho dikali dP. Keterangannya yaitu untuk RE adalah bilangan Reynolds, mu adalah viskositas, tau adalah porositas katalis, dan dP adalah diameter partikel katalis. Dan untuk data dari masing-masing nilai ini adalah untuk RE adalah sekian, tau adalah sekian, kemudian mu adalah sekian, diameter partikel katalis adalah sekian, rho-nya adalah sekian, dan kemudian dilakukan perhitungan kecepatan linier umpan didapatkan hasil kecepatan linier umpan yaitu sebesar 0,4447712 meter per sekon. Selanjutnya yaitu diameter reaktor. Diameter reaktor yaitu rumusnya yaitu D sama dengan dalam kurung 4 kali Hi dibagi 3,14 dikali V pangkat 0,5. Untuk V sendiri adalah kecepatan linier dan Hi sendiri tadi adalah kecepatan volumetrik. Kemudian nilai dari kecepatan linier dan juga kecepatan volumetrik dapat kita masukkan, didapatkan nilai diameter reaktor sebesar 1,9391948 meter atau setara dengan 76,346 inci. Kemudian untuk jari-jarinya adalah setengah dari diameter sehingga didapatkan nilai 0,969597403 meter. Kemudian untuk nilai jari-jarinya juga setara dengan 38,13 inci. Sehingga dari data ini tadi, kita dapat menghitung tebal sel dinding reaktor dengan rumus yang awal tadi, dengan rumus ini. Rumus TS ini. Dapat kita hitung tebal sel sama dengan PRI per F kali E minus 0,6 P plus C, sehingga dapatkan tebal sel sebesar
0,170007451 inci. Kemudian dari data diketahui dimensi yang tersedia di pasaran memiliki ketebalan yang paling rendah yaitu 3/16 inci, sehingga dapat kita standarisasi sehingga tebal sel yang digunakan yaitu 3/16 inci atau setara dengan 0,1875 inci. Selanjutnya kita menghitung tinggi reaktor. Untuk tinggi reaktor dapat kita hitung dengan metode Runge-Kutta Orde 4 dengan software Skilab 6.0.2 dengan persamaan yang digunakan yaitu dxa/dz dengan konversi reaksi yaitu 0,9995 atau 99,95%. Nah, kemudian tinggal kita masukkan sintaknya. Rumus yang dibutuhkan adalah Pi, laju alir volumetrik, kecepatan linear umpan, kemudian rho katalis, kemudian laju mol dari limiting reaktan yaitu asam asetat yaitu 29,39 tadi, kemudian mol mula-mula butanol, nilai K1, nilai K2, dan juga volume reaktor. Kemudian ini ada konversi dari reaksinya yaitu 0,995. Sehingga dari sini dapat kita run dan di sini konsolnya akan muncul dan kita dapat mengetahui panjang dari reaktornya yaitu sebesar 4,6355. Nah, di sini kita sudah mengetahui tinggi reaktornya yaitu 4,6355 meter. Kemudian kita dapat menentukan tipe kolom destilasi. Dalam perancangan menara destilasi ini dipilih jenis tray dengan pertimbangan diameter kolom lebih dari 2 feet, yaitu berdasarkan buku Ulrich, 1984. Sedangkan jenis tray-nya yaitu bubble cup tray. Alasannya karena pressure drop yang digunakan rendah dan efisiensi menggunakan bubble cup tray ini tinggi. Kemudian lebih ringan dan murah karena pembuatannya lebih murah, biaya perawatannya murah karena mudah dibersihkan. Kemudian pemilihan bahan konstruksi. Dipilih bahan konstruksi jenis stainless steel SA 240 grade S tipe 304 dengan pertimbangan yang pertama mempunyai allowable stress yang besar, strukturnya kuat, tahan terhadap panas dan korosi, harga yang relatif murah. Selanjutnya menentukan relatif volatility komponen. Data yang dibutuhkan untuk mencari relatif volatility komponen yaitu adalah nilai K. Yang pertama kita menentukan kondisi bubble point top. Nah, untuk data kondisi bubble point top ini kita lakukan perhitungan berdasarkan trial and error dari neraca panas dan didapatkan nilai komponen dari bubble point top pada kondisi bubble point top untuk molnya yaitu sekian, kemudian nilai dari XI atau fraksi molnya ialah sekian. Kemudian kita dapat mencari tekanan uap murni P0-nya yaitu sekian, nilai KI-nya sekian, nilai YI, nilai alfa kali XI juga telah diketahui dari neraca panas. Kemudian dari trial dan error ini diperoleh nilai K untuk komponen HVK. Nah, komponen HVK ini nilai K-nya memiliki titik didih paling tinggi tetapi P0-nya paling rendah atau tekanan uap murninya paling rendah. Sehingga untuk titik didih yang paling tinggi dan tekanan uap murni paling rendahnya yaitu adalah butil asetat. Sehingga untuk komponen HVK ialah butil asetat atau K dari butil asetat. Selanjutnya, pada kondisi bubble point bottom hasil bawah, hasil perhitungan T bubble destilat pada reaktor ini juga berdasarkan trial and error neraca massa didapatkan
komponen HPK pada bottom yaitu 0,99624988. Kemudian kita dapat menghitung jumlah stage pada stripping dan enriching. Yang pertama kita menentukan jumlah stage minimum. Dimana untuk jumlah plate minimum dapat dihitung dengan persamaan berdasarkan buku Sinot halaman 524 sebagai berikut. Untuk stage minimum atau NM, rumusnya yaitu NM sama dengan log dalam kurung XLKD per XHKD dalam kurung dikalikan dengan XHKB per XHKB dibagi dengan log akar alfa LK dikali dengan alfa HK, di mana untuk keterangannya yaitu NM adalah jumlah stage minimum, XLKD dan XHKD adalah fraksi massa Lake komponen destilat, kemudian XHKD ini fraksi massa HPK komponen destilat, kemudian XLKB ini adalah fraksi massa Lake K komponen bottom, untuk XHKB ini adalah fraksi massa HPK komponen bottom, dan alpha ini adalah relative volatility. Kemudian diketahui nilai XLKD, XHKD, XLKB, XHKB untuk masing-masing komponen destilat dan juga bottom ialah sebagai berikut. Kemudian dari sini dapat kita masukkan pada rumus. Di sini kami menghitungnya adalah secara terpisah. Untuk XLKD dan per XHKD ini hasilnya adalah 430,60243. Kemudian untuk XHKB per XHKB ini hasilnya adalah 387,22430. Kemudian untuk alpha top yaitu KLK per KHK sama dengan 2,36063 dibagi dengan 1. Kemudian untuk alpha bottom yaitu KLK per KHK, di mana 2,46088 dibagi dengan 1 sama dengan 2,4088. Selanjutnya untuk alfa rata-ratanya yaitu sama dengan akar 2,36 dikali dengan 2,46 sama dengan 2,41. Selanjutnya, jumlah stage minimum ini dapat kita hitung dan hasilnya setelah kita memasukkan nilainya masing-masing dengan rumus ini, dapatkan nilai stage minimum atau jumlah stage minimumnya adalah 13,67 stage. Kemudian kita dapat menentukan jumlah stage idealnya. Untuk menghitung jumlah stage ideal ini diperlukan data reflux minimum dan reflux operasi yang telah dihitung pada lampiran neraca energi, di mana diketahui nilai reflux minimum dan juga nilai reflux operasi ini adalah sebagai berikut. Kemudian, selain RM dan R, diperlukan data NM per M, atau perbandingan jumlah stage minimum dan stage ideal, yang didapatkan pada figur 11.11 Sinot 2005. Nah, untuk mendapatkan nilai NM per M, perlu dihitung nilai R per R plus 1 dan RM per RM plus 1. Sehingga untuk nilai R per R plus 1 ini didapatkan hasil 0,812727,13, untuk nilai RM-nya yaitu 0,77637847. Nah, kita masukkan pada grafik pada figur 11.11 Sinot. Didapatkan untuk nilai R per R plus 1-nya kita masukkan, kemudian kita tarik garis ke kanan, kemudian untuk menyentuh sampai menyentuh garis ini, selanjutnya kita dapat
menemukan nilai dari NN per N-nya, yaitu sebesar 0,42. Untuk nilai NM-nya tadi adalah 13,66 states, dan nilai NN per N-nya berdasarkan figur Sinot ini dapatkan hasil 0,42. Kemudian nilai N-nya sama dengan NM per N, sehingga dapat nilai, mohon maaf, untuk nilai N-nya itu sama dengan NM per N, ya. Dapatkan hasil 32,54 states. Kemudian menentukan jumlah stage pada stripping dan enriching section. Untuk jumlah stage pada stripping dan enriching section dapat dihitung melalui persamaan berikut. Untuk nilai jumlah stage pada stripping section sama dengan N per NR per NS plus 1. Kemudian untuk NR atau jumlah stage stripping section sama dengan N per NS. Adapun nilai NR per NS dapat diketahui melalui persamaan berikut, yaitu log NR per NS sama dengan 0,206 log B per D dikalikan dengan XFHK per XFLKD dikalikan dengan XBLK per XBHK. Keterangan dari rumus ini ialah sebagai berikut. Dimana diketahui data dari masing-masing nilai ini, yaitu untuk B sama dengan 29,32, D adalah 33,22, XFHK, XFLK, XBLK, dan XBHK ialah sekian. Kemudian kita dapat menghitung nilai NR per NS, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,2812142. Kemudian untuk jumlah stage pada stripping, yaitu NS dan enriching NR, dapat dihitung dengan persamaan sekian, sehingga nilai dari NS sama dengan 25,40 stage. Kemudian untuk jumlah stage pada enriching dapatkan 7,14 stage. Kemudian untuk fit point location menurut Lederer 2002, fit point location ini ditempatkan pada titik teratas di reactive section atau titik terbawah pada enriching section. Sehingga titik terbawah pada enriching section adalah pada stage 8 jika dihitung dari atas. Tujuan penempatan pada posisi ini adalah agar reaksinya ini dapat berlangsung lebih optimal dan efisien, dan waktu yang digunakan juga lebih efisien. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasi alat akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri Dwi Nur Laili. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi alat, di mana tekanan operasi yang digunakan sebesar 0,69 atmosfer dengan faktor keamanan sebesar 20%, sehingga tekanan operasi menjadi 0,828 atmosfer. Nah, diubah menjadi satuan PSI sehingga diperoleh 12,16829 PSI. Untuk spesifikasi bahan yang digunakan adalah karbon steel SA 285 grade C, di mana dari buku Brownell and Young tabel 13.1 halaman 251 diperoleh data untuk allowable stress sebesar 13.750 PSI, kemudian faktor korosi sebesar 0,125 in, untuk efisiensi pengelasan sebesar 0,75 dengan jenis single welded build joint without backing strip. Untuk diameter menara sendiri, berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh untuk tebal sel sebesar 0,17 in, untuk diameter dalam sebesar 76,346 in, untuk diameter luar dengan rumus diameter dalam ditambah 2 kali tebal sel sehingga diperoleh 76,686 in. Kemudian dari hasil tersebut distandarisasi menggunakan tabel 5.7 Brownell and Young, sehingga diperoleh untuk hasil standarnya sebesar 78 in.
Nah, dari standar tersebut diperoleh data juga dari Brownell and Young untuk radius pojok head atau ICR sebesar 4,3/4 in atau 4,75 in. Untuk radius head atau RC sebesar 78 in dan untuk jari-jari atau RI sebesar 38,343 in. Yang pertama, kita akan menghitung tebal sel reactive distillation. Nah, untuk rumusnya sendiri, TS sama dengan PRI per F kali E min 0,6 dikali P ditambah C. Nah, dari data-data sebelumnya, di mana data di sini dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga diperoleh hasil dari tebal sel sebesar 0,17 in. Nah, hasil ini juga sama dengan tebal sel dinding dari reaktor sebelumnya. Kemudian dari hasil 0,17 ini, distandarisasi menjadi 3/16 in, yaitu 0,1875 in. Nah, kemudian menghitung stress intensification factor for thoracical dish head. Karena jenis head yang digunakan adalah thoracical head. Nah, menggunakan rumus B sama dengan 1/4 dikali 3 plus RC per ICR pangkat 0,5. Sehingga diperoleh nilai W adalah 1,76 in. Selanjutnya adalah menghitung tebal head dari reactive distillation, di mana digunakan thoracical dish head. Nah, untuk tebal head menggunakan rumus yang tertera pada layar ini, sehingga setelah diplotkan data-datanya akan diperoleh tebal head sebesar 0,206 inch. Dan hasil tersebut akan distandarisasi menjadi 0,1875 in atau 3/16 in. Kemudian selanjutnya adalah menghitung tinggi total reactive distillation, di mana untuk OD menggunakan rumus diameter dalam ditambah 2 dikali tebal head, diperoleh OD sebesar 76,758 in. Kemudian distandarisasi menggunakan tabel 5.7 Brownell and Young, diperoleh 78 in. Untuk ICR-nya adalah 19/4 atau 4,75 in. Untuk radius head atau RC sebesar 78 in. Nah, dari tabel 5.6 Brownell and Young, untuk nilai strike flank atau SF diperoleh sebesar 2 in, dipilih sebesar 2 in. Karena di sini untuk terdapat pilihan SF-nya itu 1,5 sampai 2,5 dan kita mengambil yang 2 in atau 0,05 meter. Kemudian di sini adalah bentuk dari head yang akan digunakan dalam RDC seperti berikut, dan rumus-rumus yang akan kita gunakan meliputi rumus-rumus yang tertera pada gambar di sini. Nah, selanjutnya adalah menghitung panjang dari B. Yang pertama, B ini menggunakan rumus RC minus akar RC min ICR pangkat 2 minus ID per 2 min ICR pangkat 2. Sehingga setelah diplotkan atau dimasukkan data-datanya akan diperoleh nilai B sebesar 12,81 in atau 0,325 meter. Nah, setelah itu digunakan untuk menghitung tinggi bottom atau OA, di mana OA tersebut menggunakan rumus tebal head ditambah B ditambah SF, sehingga akan diperoleh hasilnya sebesar 15,025 in atau 1,25 feet. Selanjutnya menghitung AB, di mana AB di sini merupakan ini titik ini hingga titik B. Ini akan diperoleh rumusnya adalah RI min ICR, diperoleh 33,59 in. Selanjutnya untuk menghitung jarak BC menggunakan rumus RC min ICR, diperoleh 73,25 in. Selanjutnya untuk AC adalah menggunakan rumus Pythagoras sehingga diperoleh nilai 65,092 in. Nah, sedangkan untuk jarak antar plate atau tray spacing dipilih sebesar 0,3 meter, di mana hal ini didasari dari figur 11.27 yang diperoleh dari buku Sinod tahun 2005. Selanjutnya menghitung tinggi total reactive distillation menggunakan rumus 2 kali OA ditambah total stage kali tray spacing ditambah tinggi reactive station, di mana data-data ini sudah dihitung dari perhitungan sebelumnya dan kita hanya langsung menjumlahkan saja sehingga diperoleh tinggi total
reactive distillation column ini sebesar 15,16 meter. Selanjutnya menentukan diameter kolom reactive distillation. Yang pertama menghitung laju alir bagian atas atau enriching section, di mana diketahui nilai reflux ratio adalah 4,339 kilogram per jam, di mana ini diperoleh dari perhitungan raca panas. Untuk feed flow rate atau F dan juga distillate flow rate atau D, ini diperoleh dari perhitungan raca massa. Selanjutnya, untuk menghitung V atau laju alir uap menuju kondensor dan juga L, yaitu laju liquid reflux, menggunakan rumus yaitu untuk V sama dengan 1 per R dikali D, sehingga diperoleh nilainya 3.692,109 kg per jam. Nah, untuk L menggunakan rumusnya R kali D diperoleh 3.067 kg per jam. Selanjutnya adalah menghitung laju alir bagian bawah atau stripping section, di mana untuk konstanta Underwood di sini diperoleh dari perhitungan raca panas sebesar 1,13. Untuk bottom flow rate dari raca massa diperoleh 3.409,09 kg per jam. Selanjutnya sama, menghitung V dan juga L. Untuk V adalah laju alir uap keluar reboiler, sedangkan L adalah laju liquid menuju reboiler dari reactive distillation. Menggunakan rumus yang tertera sebagai berikut dan diperoleh untuk L aksen bagian bawah sebesar 7.652,79 kg per jam. Untuk V adalah V aksen 4.243,705 kg per jam. Selanjutnya adalah menentukan luas area net atau AN. Rumusnya adalah HIV per mu F, di mana untuk AN adalah luas area net, HIV adalah laju alir volumetric maksimum, mu F adalah kecepatan flooding. Selanjutnya, menentukan densitas pada suhu atas dan juga suhu bawah, di mana untuk densitas pada suhu atas menggunakan rumus yang sama seperti pada perhitungan densitas sebelumnya. Yang membedakan hanyalah suhu, di mana yang digunakan adalah titik dew point di atas sebesar 90,45 derajat Celcius dengan tekanan 0,69 atm. Di sini menggunakan konstanta ABN, kemudian TC, ini semua untuk viskositas densitas diperoleh dari buku Yaws tahun 1999. Untuk fraksi berat ini diperoleh dari perhitungan raca massa, kemudian kita masukkan ke dalam rumus densitas, sehingga diperoleh densitas untuk masing-masing dari komponen asam asetat, butanol, air, dan butil asetat. Kemudian untuk densitas campuran kita hanya perlu mengalihkan antara fraksi dengan densitas dari masing-masing komponen, kemudian kita jumlahkan semua komponen dan diperoleh raw liquid atau raw campuran liquid sebesar 0,389 gram per mili. Nah, kemudian untuk densitas vapor atau densitas uapnya, kita gunakan TDU, titik mulai mengembun, yaitu 90,45 derajat Celcius. Nah, untuk rumus densitas vapor di sini menggunakan rumus sama dengan berat molekul dikali P kemudian per R kali T2. Di mana untuk rho ini adalah densitas, Bm-nya berat molekul, kemudian R-nya adalah ketetapan menggunakan nilai 8.314,34 meter kubik Pascal per kilomol kilomol Kelvin. Untuk T2 adalah suhu pada dew point, kemudian tekanannya adalah sebesar 69.914 Pascal. Nah, kemudian dari 4 komponen yang ada dalam campuran, kita hitung semuanya sehingga diperoleh nilai raw vapor sebesar 0,6576 kg per meter pangkat 3. Kemudian kita menghitung densitas pada suhu bawah menggunakan T-bubble, yaitu suhunya 89,68 derajat Celcius. Rumus densitas sama seperti sebelumnya dengan data dari buku Yaws, sehingga dari data-data tersebut akan ditotal fraksi dikali masing-masing densitas dan diperoleh sebesar 0,34 gram per mili atau 348 kg per meter kubik. Kemudian juga dihitung densitas dari vapor menggunakan T-bubble 89,68 derajat Celcius. Nah, rumusnya sama dan diperoleh
densitas vapornya sebesar 2,69 kg per meter pangkat 3. Selanjutnya adalah menentukan parameter kecepatan flooding atau disimbolkan dengan K1. Dimana untuk menentukan K1 ini perlu diketahui trace spacing dan juga nilai liquid vapor flow factor top dan juga liquid vapor flow factor di bottom. Nah, yang dihitung menggunakan rumus seperti tertera pada gambar pada layar ini. Dengan keterangan untuk FLV merupakan liquid vapor flow factor, kemudian L adalah laju alir liquid reflux, P adalah tekanan proses, dan juga Rho adalah densitas. Sehingga setelah diplotkan dari perhitungan sebelumnya, untuk LV sudah dihitung ya pada perhitungan sebelumnya, dan juga Rho juga sudah dihitung, maka kita tinggal memasukkan perhitungan di atas sebelumnya itu ke dalam rumus, sehingga diperoleh untuk FLV top adalah 0,03 dan juga FLV bottomnya 0,158. Nah, untuk jarak antar plate atau trace spacing dipilih 0,3 meter dan setelah nilai FLV ini diketahui, untuk mencari K1 atau parameter kecepatan flooding ditentukan menggunakan figur 11.27 ini yang ada pada buku Sinot tahun 2005, didapatkan untuk nilai K1 sebesar 0,04 meter per sekon dan juga K1 top 0,04 dan juga K1 bottom adalah 0,03 meter per sekon. Nah, selanjutnya adalah menghitung tegangan muka, di mana dari masing-masing komponen ini kita menggunakan A, kemudian TC dan N ini diperoleh dari buku Yas. Kemudian menggunakan rumusnya adalah tau sama dengan A dikali 1 min T per TC pangkat N. A atau N itu merupakan surface tension coefficient, kemudian T adalah suhu komponen, TC suhu kritis, dan juga tau itu adalah tegangan muka yang kita cari. Nah, untuk tegangan permukaan di top atau di enriching section itu menggunakan suhu T2 90 derajat Celcius dari masing-masing komponen dengan fraksi, kemudian kita masukkan data yang diketahui, komponen koefisien dan juga suhu diperoleh untuk masing-masing komponen. Taunya sekian, kemudian kita kalikan masing-masing komponen, masing-masing tahu komponen dengan fraksi berat. Nah, sehingga diperoleh untuk tau campuran sebesar 0,05 N per M. Nah, untuk tegangan permukaan di bottom sama, namun kita menggunakan suhu pada T bubble sebesar 89,68 Celcius. Sama kita perhitungkan dulu tau dari masing-masing komponen, kemudian dari masing-masing komponen tersebut tau diketahui dan dikalikan dengan fraksi berat. Kemudian dijumlah dan diketahui tau untuk tegangan permukaan bottom sebesar 0,025 N per M. Selanjutnya nilai K1 yang sudah dihitung sebelumnya kita lakukan koreksi dengan rumus K1 koreksi sama dengan K1 dikali tau per 0,02 pangkat 0,2 sehingga akan diperoleh K1 koreksi untuk top bagian top adalah sebesar 0,048 dan juga K1 koreksi bottom sebesar 0,031 seperti itu. Nah, selanjutnya menghitung kecepatan uap maksimum, di mana untuk kecepatan uap maksimum ini dihitung menggunakan persamaan 11.81 yang ada di buku Sinot. Nah, seperti yang tertera pada layar ini, di mana untuk keterangannya K1 merupakan parameter kecepatan flooding, kemudian UF merupakan kecepatan uap maksimum, Rho1 merupakan rapat massa fasa cair, Rho G merupakan rapat massa fasa uap, dan juga tau merupakan tegangan muka. Nah, di sini kita langsung masukkan data-data sebelumnya sehingga diperoleh untuk UF top atau kecepatan uap maksimum di bagian top adalah 0,35 meter per sekon, sedangkan kecepatan uap maksimum di bagian stripping atau bagian bawah adalah 0,09 meter per sekon. Nah, selanjutnya kita menghitung kecepatan volume uap top dengan rumus kecepatan massa uap per rapat massa uap, di mana kita sudah untuk kecepatan massa kita peroleh dari raca massa, perhitungan raca massa, kemudian diperoleh Q top sebesar 0,29 meter kubik per sekon. Kemudian untuk kecepatan volume uap bottom menggunakan rumus kecepatan massa uap per rapat massa uap diperoleh 0,351 meter pangkat 3 per sekon. Kemudian untuk menentukan luas area net, tadi ya rumusnya di atas tadi, untuk AN top itu diperoleh 0,821 meter persegi dan juga untuk AN bottom diperoleh 3,708 meter persegi. Selanjutnya adalah menentukan luas penampang cross section atau AC.
biasa disingkat AC, di mana rumus AC adalah AN per 1 min AD. Untuk keterangannya, AC merupakan luas penampang cross section, AD merupakan luas zona Kammer, dan AN merupakan luas area net. Nah, untuk luasan yang ditempati oleh downcomer berkisar antara 10 sampai 20% dari luas cross section. Nah, di sini dipilih AD sebesar 20%. Sehingga nilai AC top dan juga AC bottom bisa dihitung dan diperoleh untuk AC topnya 1,027 meter persegi dan juga AC bottomnya sebesar 4,63 meter persegi. Selanjutnya adalah menghitung kecepatan linier operasi uap berkisar antara 80 sampai 85% kecepatan linier maksimum. Hal tersebut juga diperoleh dari buku Sinot. Nah, dalam perancangan ini digunakan kecepatan operasi sebesar 80% dari kecepatan maksimum. Sehingga untuk kecepatan linier operasi uap di bagian top atau bagian atas sebesar 0,284 meter per sekon dan juga untuk kecepatan linier operasi uap di bagian bottom, bagian bawah diperoleh sebesar 0,0759 meter per sekon. Kemudian menghitung luas penampang tray menggunakan rumus AT sama dengan Q uap per 80% dikali U uap. Nah, UOP di sini merupakan kecepatan linier uap dengan satuan meter per sekon. Dari data yang diperhitungkan sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini, dan diperoleh untuk AT top sebesar 1,28 meter persegi dan juga AT bottom 5,79 meter persegi. Kemudian kita perhitungkan diameter kolom untuk reactive distillation ini, untuk DC adalah menggunakan rumus 4 kali AC per 3,14 pangkat 05. Sehingga diperoleh untuk DC top sebesar 1,14 meter dan juga DC bottom atau diameter kolom bottomnya, strippingnya itu 2,43 meter. Nah, step terakhir adalah menentukan ukuran pipa, di mana di sini terdapat beberapa pipa yang terhubung pada reactive distillation column. Yang pertama adalah rumus yang digunakan ini adalah sama untuk semua pipa, di mana rumus diameter pipa tersebut adalah seperti yang tertera pada layar ini. Nah, dengan keterangan D merupakan diameter pipa, kemudian F merupakan total massa flow rate, untuk W dikali mu adalah viskositas, untuk W dikali rho adalah densitas. Nah, yang pertama pipanya adalah pipa feed atau pipa umpan masuk yang akan masuk ke dalam bagian reactive section, di mana di sini menggunakan suhu feednya sebesar 70 derajat Celcius. Untuk rumus densitas viskositas masih sama seperti perhitungan pada perhitungan sebelumnya yang di atas. Nah, dari masing-masing komponen, fraksi massa kita peroleh dari perhitungan raja massa, kemudian rho kita perhitungan dari rumus untuk masing-masing komponen, kemudian ini rho campuran diperoleh 0,86, kemudian untuk mu diperoleh campurannya 0,772 centipoise. Nah, maka dari sudah diketahui rumus rho campuran dan juga viskositas campuran, dimasukkan ke dalam perhitungan diameter pipa ini. Jadi dari rumus ini kita masukkan data-data sehingga diperoleh untuk besar diameter pipa feed sebesar 9,91 in. Nah, selanjutnya kita lakukan setelah diketahui diameter, kita lakukan standarisasi berdasarkan tabel 11 pada buku Kern tahun 1965. Nah, sehingga dari diameter sebesar 9,91 in tersebut, kita standarisasi untuk diameter luarnya sebesar 12,75 in, kemudian diameter dalamnya 12,09 in, flow area per pipe adalah 115 inci kuadrat, untuk NPS-nya 12 in, dan juga schedule number-nya adalah 30. Kemudian pipa yang kedua adalah pipa keluaran pada puncak atau pada enriching section, di mana suhunya adalah 100 derajat Celcius, kemudian step-stepnya masih sama seperti perhitungan sebelumnya, sehingga diperoleh nilai diameternya adalah 1,65 in. Kemudian dilakukan lagi standarisasi dengan tabel 11 Kern, di mana diperoleh untuk diameter luar 4,5 in, kemudian diameter dalam 4,026 in, kemudian flow area per pipe-nya 12,7 in, NPS 4 in, dan juga schedule number-nya 40. Kemudian pipa yang lain adalah pipa masuk reflux pada puncak, di mana reflux ini diperoleh dari diperoleh dari dekanter ataupun stripper yang merupakan butil asetat dan juga butanol yang masih tersisa.
Nah, untuk T average reflux, karena reflux kan terdiri dari dua pipa masuk dari dekanter ataupun stripper, sehingga kita ambil untuk T average atau T rata-rata reflux sebesar 72,5 derajat Celcius. Kemudian perhitungan densitas dan viskositas masih sama seperti perhitungan sebelumnya, maka kemudian kita plotkan ke dalam rumus, diperoleh diameternya sebesar 1,62 in. Nah, kita lakukan standarisasi kembali berdasarkan tabel 11 Karen, diperoleh untuk diameter luar atau OD 4,5 in, kemudian diameter dalam 4,025 in. Untuk flow area per pipe 12,7 in kuadrat, NPS 4 in, dan juga schedule number 40. Kemudian pipa yang terakhir merupakan pipa keluaran bawah RD dan juga pipa masuk reboiler. Nah, di sini sama kita peroleh diameter pipa tersebut 2,99 in dengan standarisasi sebesar untuk OD 6,63 in, ID 6,065 in, flow area per pipe 28,9 in, MPS 6 in kuadrat, dan juga schedule number 40. Nah, di sini penempatan posisi pipa feed sesuai dengan feed point location, yaitu pada stage ke-8 atau dari atas atau dari puncak reactive section. Sedangkan untuk pipa reflux ditempatkan pada stage ke-1 dari atas agar kontak liquid reflux dan juga uap dari bawah menara semakin lama, sehingga waktu kontak akan semakin lama, otomatis akan mempercepat untuk mencapai kemurnian yang diinginkan. Nah, untuk pipa vapor keluaran reboiler ditempatkan pada stage terbawah dengan tujuannya agar uap keluaran reboiler lebih lama berkontak dengan liquid yang jatuh dari atas kolom, sehingga hal tersebut akan mempercepat untuk mencapai kemurnian. Dari perhitungan semua yang telah dilakukan, maka didapatkan rangkuman kesimpulan untuk perancangan reactive distillation column ini sebagai berikut. Tipe yang digunakan adalah bubble cup tray reactive distillation with one feed point, di mana untuk reactive section-nya kita menggunakan jenis packet bed reactor, kemudian untuk stripping and enriching atau bagian pemisahan menggunakan bubble cup tray. Kemudian fungsinya untuk mereaksikan bahan baku asam asetat dan butanol menjadi N-butil asetat sebagai produk dan sekaligus proses pemisahan produk dari senyawa lain. Kemudian bahan konstruksi yang digunakan adalah karbon steel SA 285 grade C. Untuk feed point location adalah stage ke-8 dari atas. Diameter stripping section 2,43 meter. Kemudian diameter reactive section 1,94 meter. Diameter enriching section 1,14 meter. Kemudian panjang reactive section 4,64 meter. Panjang enriching dan juga stripping 10,53 meter. Untuk panjang enriching atau bagian atas sebesar 2,31 meter. Untuk panjang bagian bawah pemisah stripping sebesar 8,22 meter, sehingga tinggi total dari reactive distillation column ini adalah 15,16 meter. Untuk tebal shell adalah 0,17 in. Nah, untuk jenis head yang digunakan adalah torus spherical head roll, untuk dimana tebal headnya 0,21 in. Dan jumlah total untuk stage pemisahannya stage pada kolom destilasinya itu sebesar 33 stage, di mana untuk rinciannya enriching section adalah 8 stage dan juga stripping section bagian bawah ada 25 stage. Demikian tadi merupakan perhitungan untuk spesifikasi reactive distillation column. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan juga terima kasih telah menyimak videonya hingga selesai. Saya dan partner saya pamit undur diri, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.